Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihatul Arifiani dari kelas 4B jurusan PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya saya akan membahas tentang rangkuman bahasa Indonesia dan sastra. Yang pertama adalah bunyi bahasa. Bahasa merupakan lambang yang diucapkan oleh alat indera manusia atau alat ucap manusia sebagai bentuk media komunikasi antar manusia. Fungsi bahasa sendiri untuk bekerja sama, media komunikasi, serta mengidentifikasi diri. Yang kedua yaitu tentang deskripsi benda atau yang biasa disebut nomina. Nomina itu kata benda ya. Kata benda itu merupakan makna yang berpacu kepada manusia, hewan, tumbuhan, konsep, pengertian, dan lain sebagainya. Nah, kata benda ini ada dua. Kata benda konkret serta abstrak. Konkret itu kata benda yang bisa dilihat dan diraba. Contohnya seperti pensil, kertas, buku, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kata benda abstrak yaitu kata benda yang tidak dapat dilihat dan diraba. Contohnya seperti pengetahuan, ilmu, iman, dan lain-lain. Bab ketiga yaitu identifikasi diri. Biasanya disebut dengan nama. Nama adalah suatu sebutan manusia yang diberikan kepada manusia sesuai dengan perwatakannya. Nah, cara menulis nama itu biasanya menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Yang keempat yaitu tentang kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kegiatan komunikasi antar manusia. Kalimat sapaan sendiri itu ada banyak, contohnya berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan kekerabatan, serta tingkat sosial. Nah, yang kelima yaitu tentang dialog, prolog, dan epilog. Dialog merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan prolog merupakan pendahuluan dalam suatu drama. Dia itu biasanya merupakan sinopsis atau cerita gambaran awal mula drama tersebut. Kemudian ada epilog. Epilog merupakan penutup atau kesimpulan dalam suatu drama, jadi penyelesaian konfliknya. Nah, yang keenam itu tentang jenis membaca. Membaca yaitu suatu kegiatan yang mendapatkan informasi dari sebuah tulisan. Membaca itu jenisnya ada dua, membacanya nyaring atau bersuara, serta membaca senyap atau dalam hati. Kemudian yang ketujuh yaitu tata cara membaca puisi dan teks. Puisi merupakan suatu susunan kalimat indah yang biasanya bahasa yang digunakan itu bukan bahasa sehari-hari. Kemudian ada prosa. Prosa itu merupakan karangan bebas tapi tidak berfokus kepada irama gitu kan. Kemudian ada jenis-jenis teks. Jenis-jenis teks itu biasanya cara membacanya bisa dengan teks ekspresif, kemudian persuasif, referensial, dan retorik. Bab 8. Bab 8 itu membahas tentang menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung yaitu kegiatan yang menghasilkan tulisan atau huruf secara bersambung. Nah, bab 9. Bab 9 itu adalah ringkasan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan yaitu karangan panjang yang ditulis secara singkat dan efektif, dan biasanya itu dia berurutan. Sedangkan ikhtisar sama mirip seperti ringkasan, jadi dia itu tulisan tetapi dia itu nggak mempertahankan urutannya gitu, jadi bebas. Nah, selanjutnya yang ke-10 adalah parafrase. Parafrase merupakan pengungkapan kembali suatu definisi atau suatu konsep dengan cara lain tapi nggak mengubah maknanya itu sendiri. Langkah-langkahnya sama, mengartikan kalimat yang sulit, kemudian mengubah kalimat tersebut atau tanda bacanya, dan menyusun kalimat yang baru. Kemudian yang ke-11 itu ada surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi atau surat dinas yaitu surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perorangan, instansi, organisasi, atau lain sebagainya. Kemudian macam-macamnya itu contohnya surat undangan, surat edaran, surat pengumuman. Yang kedua ada surat tidak resmi atau surat pribadi, jadi surat yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi, contohnya surat diari, surat menyurat, dan lain sebagainya. Oh ya, pengertian surat sendiri adalah tulisan atau tulisan yang berisikan informasi yang disampaikan kepada orang lain gitu. Selanjutnya ada tentang formulir dan kwitansi. Formulir yaitu kertas yang biasanya berisi kalimat pertanyaan formal. Gitu. Yang kedua kwitansi.
kwitansi, contohnya bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh si penerima, dan jadi kwitansi itu sebagai bukti transaksi, biasanya berupa uang. Yang ke-13, bab 13 yang terakhir yaitu naskah pidato. Naskah pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau di depan orang banyak yang tujuannya untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan sesuatu, bisa juga dengan informasi. Sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.